Selamat pagi, Shalom. Haleluya, yang berbahagia dan diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Karena Tuhan sudah menyertai kita. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ada di seluruh hidup kita saudara. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita semua. Serukan haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, saya mengundang hambanya akan berdoa buat kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan kasih anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik, sangat baik. Bahkan teramat baik bagi kami umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami satukan hati kami bersyafaat bagi bangsa kami. Kami angkat tangan kami tinggi atas Indonesia. Engkau memberkati Indonesia Tuhan, Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau, kota-kota, desa-desa sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan memberkati Indonesia. Dari tempat ini kami satukan hati kami yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah-rumah. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Damailah Indonesia. Diberkati Indonesia. Diberkati tanah, diberkati air, diberkati udara Indonesia. Sentosa ada di puri-puri Indonesia. Kami melihat tangan Tuhan hari-hari ini sedang merenda atas negeri kami Indonesia. Tuhan sedang mengerjakan keselamatan atas bangsa kami. Sekali lagi kami satukan hati kami. Kami katakan Shalom Indonesia. Damailah Indonesia. Damailah negeriku tercinta Indonesia. Kami melihat hujan pertobatan, hujan keselamatan sedang tercurah, sedang terjadi atas bangsa kami, atas negeri kami. Shalom Indonesia. Bala. Kami berdoa buat presiden kami Pak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, kedua pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong roh takut akan Tuhan melanda ada atas setiap pemimpin bangsa kami. Apa yang mereka ambil putuskan, kami tahu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih buat pemimpin bangsa kami. Kekuatan, hikmat surgawi turun, terjadi, melanda atas presiden kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada di kota kami, di bangsa kami, bahkan di desa-desa. Engkau berambil alih Tuhan, Engkau berdaulat atas pemerintahan yang ada. Indonesia menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang jujur, Indonesia yang adil, Indonesia yang bermartabat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan Indonesia tidak akan pernah berhutang lagi. Indonesia bahkan akan memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami satukan hati kami berdoa buat kota kami Pamulang. Sekali lagi kami angkat tangan kami memberkati Pamulang, Tangerang Selatan, bahkan Banten di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya rindu Engkau berkata-kata, lepaskan berkat atas kota kita, di mana hari-hari ini Tuhan menempatkan kita. Tuhan menempatkan kita berdoa buat kesejahteraan kota Indonesia, Pamulang, Tangerang Selatan, bahkan Banten diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang mengusahakan kesejahteraan otak kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati kami sekali lagi Tuhan. Setiap siasat sejahat, apa bentuknya, apapun itu Tuhan, intimidasi atas kota kami. Kami satukan hati kami umat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, siasat sejahat kami nyatakan runtuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa buat seluruh pemimpin rohani kami. Pak Niko beserta dengan wakilnya dimanapun hamba-hamba-Mu berada.
Kami tahu Tuhan kesehatan kekuatan melimpah atas hamba-hambamu, pengurapan Tuhan yang sempurna turun atas hamba-hambamu. Kalau pagi hari ini juga hambamu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai, Tuhan urapi, berikan kemampuan ekstra Tuhan, terjemahkan isi hatimu lewat firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Biarlah melalui firman yang diberitakan pagi hari ini kami boleh memperoleh pengertian yang baru, memperoleh pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon kami Pak Yongki bersama dengan keluarga wakilnya. Dimanapun juga mereka berada, kami tahu perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu. Dan akhirnya kami angkat tangan kami berkati Gembala kami Pak Ari Nugroho dimanapun hari ini hamba-Mu berada melayani firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu, kesehatan kekuatan melimpah atas hamba-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan daripada hamba-Mu, Tuhan boleh nyatakan dalam penggembalaannya, di dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan tanda heran ajaib melalui pelayanan hamba-Mu Engkau limpahkan atas hamba-Mu kesehatan yang sempurna buat Ibu Ninu, kedua putra putrinya dimanapun juga mereka berada. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan akhirnya Tuhan kami berdoa buat kedua wakil gembala Tuhan, Pak Emil, Pak Agus Sukarta dimanapun juga hamba-Mu berada. Ikat dengan tali kasih-Mu, kesehatan, kekuatan, berkat yang sama Tuhan limpahkan. Kasih sayang Tuhan melanda sehingga melewati pelayanan mereka ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa dipertobatkan. Bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini Tuhan, beribadah di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan, apapun keberadaan kami, Tuhanlah jawaban atas setiap doa-doa kami. Diberkati Tuhan. Mungkin ada umat-Mu yang sedang mengalami kesakitan, pagi hari ini Tuhan hampiri, Tuhan tolong, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan kami serahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang mengambil bagian melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, mulai dari hamba-hamba-Mu yang berdiri di altar kudus-Mu, bahkan umat-Mu ada yang di deret paling depan, deret paling belakang, yang ada di balkon, bahkan yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Kami tahu berkat Tuhan melimpah atas kami, kesehatan, kekuatan, daya imun yang kuat terjadi, tercurah atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan kami siapkan hati kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas tempat ini, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom. Mari kita deklarasikan apa arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari kita membaca dan mengimani Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada di atas setiap kita. Amin, saudara. Pagi hari ini, baik saudara yang ada di gedung gereja maupun saudara yang mengikuti ibadah dimanapun saudara berada, percaya bahwa Tuhan Yesus hadir. Percaya bahwa Tuhan yang menjamah dan mengurapi setiap kita. Amin. Mari arahkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Percaya sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun ada tangan Tuhan, saudara.
hari ini lebih lagi sembah Tuhan. Sama-sama katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani berkasih-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Pagi hari ini jemaat Tuhan, saja angkat suaramu, katakan Kaulah Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Lebih lagi angkat suaramu, katakan kami kan setia. Tiada Tuhan seperti-Mu yang setia. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan
Kau Allah yang setia di atas ketidaksetiaan kami Tuhan. Bahkan janji-Mu yang dan rancangan-Mu lebih dari rancangan kami Tuhan. Sebab Engkau yang dipuaskan dengan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan kami Tuhan. Bahkan ketika kami merasa kami sendirian, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Di situ Engkau ada dan mengasihi setiap kami tanpa syarat Tuhan Yesus. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat hidupku. Sungguh ku sadari betapa Kau mengasihiku. Katakan Tuhan, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan Tuhan, Tuhan
kasih Tuhan memeluk saudara dan saya pagi hari ini. Lebih lagi Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh. Saya mau semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari percayakan tanganmu, katakan Tuhan, Engkau tak jauh, kadang dekat, dekat hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihi. Lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan, Engkau tak jauh. Benar Tuhan, kami rasakan saat ini betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Kita bersorak-sorai di dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang melihat jauh ke dalam hati kami, betapa kami mengasihi dan merindukan Tuhan pagi hari ini. Puaskan setiap kami dengan cinta-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi kami bersorak bagi nama Tuhan, karena kami percaya urapan yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan ada di atas setiap kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi Tuhan, dan percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sama bagi dia. Lebih lagi kita mau puji Tuhan pagi hari ini saudara. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama. Kasih-Mu, kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Setiap kita baik kudusnya Tuhan, katakan kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup, dan berlari, berlari mendapatkan. Come on. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
Saudara dan saya sudah menerima kuasa dari Tuhan, amin. Boleh tengok kiri kanan, katakan, ada kuasa Tuhan dalam kamu. Hey! Kalau ada kuasa daripada Tuhan, saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ada Dia Tuhan yang berperang ganti kita. Come on, berikan tepuk tangan sama-sama. Hey! Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan, tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, seluruh jiwaku, ku yakin dan percaya kau Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Curahkan kiri kanan saudara, come on. Denganmu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari lebih lagi sama-sama jemaat Tuhan katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan, karena Kau pegang hidupku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Serukan sama-sama, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hidupkannya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. So yang percaya, berikan tepuk tangan sama-sama, come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi, come on. Yesus, Kaulah Raja untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Bukan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan karena kita disertai Tuhan, amin. Haleluya. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saudara, semua karena Tuhan Yesus, amin. Musim demi musim berlalu dalam hidup kita. Kadang ada sukacita, kadang ada duka cita. Namun Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu
peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim. Semusim. Saudara dapat mempersiapkan persembahan yang akan saudara bawa pagi hari ini sambil tetap menyembah Tuhan. Pujian kami, sembah kami, ucapan syukur kami sudah kami naikkan kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Kau akan berfirman bagi kami, benih firman yang akan kau sampaikan melalui gembala pembina kami, Dr. Niko Nyotora Harjo. Kiranya engkau mengurapi kami semua Tuhan, urapi hati kami, penuhi dengan kasih-Mu, sehingga firman-Mu ini, sungguh benih firman-Mu akan tumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah dalam seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau, tiada lain. Kalau kami katakan kami mengasihi Engkau, satu hal yang harus kami nyatakan dalam hidup kami adalah kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, Engkau mengurapi kami semua Tuhan, urapi kami semuanya supaya kami Engkau berikan hikmat bijaksana supaya kami mengerti, memahami apa pesan-Mu, dan juga bukan hanya memahami tapi oleh kuasa Roh Kudus kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman ini dalam hidup kami hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk.
Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini, tetapi saya akan mengatakan sesuatu, bahwa apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki agar kita berbicara seperti Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tapi yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu untuk diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk.
Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke tubuh Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam keadaan kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu, Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan di menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya pribadi, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup ini. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu sesuatu yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu userahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara,
dan juga dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Paterku, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang beruntung, paling beruntung dari segala manusia? Coba yang katakan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini.
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Di Asbury University, Kentucky, Amerika, sudah terjadi revival. Sejak tanggal 8 Februari 2023, terjadi revival di antara anak-anak muda generasi Yeremia. Mereka mengalami pertobatan, kesembuhan, baptisan Roh Kudus. Revival ini sedang menyebar ke seluruh Amerika dan juga sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika dan sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2023, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal membangun manusia rohani kita. Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka target kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi, dalam kemurahan hati, supaya kita diberkati. Karena Tuhan lebih dulu telah memberkati, mengasihi kita. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal unity. Unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hal yang seperti ini yang sudah terjadi di Asbury University, Kentucky, Amerika Serikat. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya! Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I live
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. 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 Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya. 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 Oh, ya la la bara 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Betapa baiknya Engkau ya Aba, ya Aba, ya Aba. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Jumat Agung ini untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami semua ya Aba. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau menghendaki, meminta kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu yang akan kami lakukan ya Aba. Ya Aba, ya Aba, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Orala bakira la bara, orala bara 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 bara, oriala la bara 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 bara, oriala la bara bara. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan Aku. Peringatan akan Aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan.